Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari yang namanya kesalahan. Baik itu kita dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Dan biasanya kita seringkali lupa atau tidak tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu senang dengan hambanya yang bermaksiat lalu ia bertaubat, daripada dengan orang soleh yang merasa dirinya tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang selalu bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah dan kita sadar bahwa perbuatan itu adalah salah satu perbuatan maksiat dan secara tidak langsung akan ada bisikan dari dalam hati kita bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim harus merespon bisikan kecil itu dengan cepat. Jangan sampai bisikan-bisikan kecil itu kita hiraukan, karena itu adalah panggilan iman. Dan ketika kita seringkali menghiraukan panggilan iman itu, maka suatu saat ketika kita melakukan maksiat, panggilan iman itu tidak akan muncul kembali. Dikarenakan dulu kita seringkali menghiraukannya. Dan itu adalah salah satu ciri-ciri hati yang mati, karena panggilan iman sudah tak terdengar lagi. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa kita seringkali berbuat salah, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk segera berhijrah atau memperbaiki diri kita. Karena hidayah hanyalah milik Allah semata. Tetapi kita juga tidak boleh hanya menunggu kapan datangnya hidayah Allah tanpa menjemputnya. Sebagaimana kisah Salman Al-Farisi, bagaimana ia menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, berpindah agama dari satu ke yang lainnya sampai akhirnya ia memeluk Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ketika seseorang itu sudah berhijrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwanya, yang mana itu adalah sebuah kenikmatan iman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Apabila seseorang itu sudah merasakan nikmatnya iman, ia akan merasa bersalah dengan dirinya sendiri ketika ia meninggalkan perbuatan baik yang sering ia lakukan. Mungkin bagi orang yang belum berhijrah, meninggalkan sholat fardu sudah biasa baginya. Akan tetapi bagi orang yang sudah berhijrah dan merasakan nikmatnya iman, meninggalkan sholat sunnah saja ia merasa
itu adalah sebuah bencana bagi dirinya, dan itulah yang dinamakan penyesalan. Sahabat, iman kita itu terkadang naik dan juga terkadang turun. Ketika kita ingin iman kita itu terus naik, caranya adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu adalah buahnya dari perbuatan amal soleh yang kita lakukan. Amal soleh itu adalah perbuatan yang menyangkut ibadah kepada Allah, contohnya seperti sholat dan amalan ibadah lainnya. Jadi, ketika kita merasa iman kita sedang turun, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh. Karena di dalam Al-Quran, kata iman seringkali disandarkan dengan perbuatan amal soleh. Contohnya di dalam surat Al-Asr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di surat Al-Asr disebutkan setelah kata iman disambung dengan perbuatan amal soleh. Di surat Al-Baqarah juga disebutkan innal ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Jadi mari kita pelihara iman yang ada dalam hati kita, dan mari kita senantiasa meningkatkannya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.